saya akan mereview karbu KW ya untuk Kijang 7K 1800. Ini jadi infonya sih produk Thailand gitu ya. Labelnya sih Toyota, cuma bukan Aisin. Kayak mana barangnya, yuk kita simak. Nah, ini dusnya nih. Tuh, tadi sih udah saya buka ya pertama untuk ngecek barang gitu. Ini saya beli di online shop. Tuh DGEX Thailand, Toyota Lexus. Nah, di sini ada hologram Toyota ya. Toyota Motor Corporation made in Thailand. Nah, ini jadi karbunya tuh dibungkus gini ya, guys. Tuh. Ini tadi ada di dalam sini nih. Ya, ini karbu 7K. Ini kalau dipasang di mesin kayak gini ya. Tuh. Nah, ngebedain 7K sama 5K ini dari sini nih pipanya nih. Kalau 5K dia ke atas semua lubangnya. Ini yang 7K dia satu begini nih. Oke, vakumnya yang sekundernya vakum ya. Tuh, cap sekundernya. Ini jadi ini as cap primer, ini as cap sekunder. Ini vakum dashboard nih. Sepintas sih oke-oke aja ya. Ini bagian bawah. Sebentar. Kita cek lubang venturi. Ini saya lupa bawa sigmat, jadi kita pakai penggaris saja ya. Yang primer ini 28. Yang sekunder ini 32. Sama ya. Terus ininya yang buat vakum si power jet. Vakum power jet itu ada ya, bolong dia. Nah, ntar kita buka ininya nih. Posisi sangkutan pernya dia itu nyangkut ke situ ya, kayak yang ini nih. Tuh. Ini vakum sekunderinya kita coba ya. Ini cara ngetesnya sih, kalau dia vakum ini fungsi apa enggak, kalian tutup aja nih lubang sininya pas lagi posisi dia ke atas. Kalau misalkan balik berarti vakumnya jelek, tapi kalau misalkan dia nyangkut vakumnya bagus ya. Kita coba tes. Tuh. Bagus, Pak. Ini ngetes ya, vakum yang saya tutup lubangnya, dia turun nggak? Enggak ya, jadi lumayan bagus ini vakumnya. Ini karena posisi saya nutupnya kurang rapat aja ini. Tuh. Ngebedain vakum yang jelek gimana? Bentar. Nah, ini beda yang ori sama yang KW ya. Nih yang ori ada tulisan Aisin di bodinya. Sementara di sini enggak. Nih cuma ada hologram Toyota doang. Ini yang Toyota ya. Biasanya kalau yang FMT ya nggak tahu deh kayak gimana yang FMT. Secara keseluruhan sih ini mirip ya. Ntar kita coba lihat untuk yang detail-detailnya. Tadi saya bilang mau ngetes karbu vakum yang jelek. Nih angkanya jelek nih. Nih ya tuh. Ini saya tutup sininya, bagian sininya nih. Ini udah saya tutup. Tuh, ya. Balik ya. Walaupun sudah ditutup. Nggak fungsi dia. Alias bocor. Walaupun
walaupun ditutup rapet, ini udah sampai saya pencet tetap bocor ya, vakumnya udah nggak fungsi. Oke, baut-baut ini udah kita lepas semua ya, tuh baut-bautnya. Ininya juga saya copot dulu. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, ini pelampung. Posisi pelampung dia standar ya. Nah, sekarang kita coba tes fungsi si apa namanya? Si power piston. Nah, ini tadi udah dites ya si power piston. Jadi kita tes pakai sedotan, disedot ya. Tadi pakai selang ini nih. Pakai sedotan mulut, dia harusnya gampang kebuka, berarti berfungsi dengan baik. Nah, ini cekbol ya. Jadi cekbolnya cuma bola yang ada di dalam situ tuh sama pemberatnya ini kuningan ya, nggak ada per. Jadi nggak tahu tuh kadang kalau orang yang ngebuka harus ada per, padahal nggak juga gitu. Ini bawaannya cuma begini aja tuh, cuma memberat sama cekbol, udah nggak ada tuh yang namanya per. Kalau kita lihat nih pilot jetnya ada ya, itu ukurannya 50. Lalu ini power jet ya, power jetnya ini ukurannya 100. Tuh 100, mirip sama orinya. Tapi ya nggak tahu, kalau misalkan ini kan KW ya, sepresisi apa ya Anda tahu juga. Power jet bawaan kita buka ya, kita pasang lagi deh. Power jet udah kelihatan. Terus apa lagi ya? Kencengin dulu. Ya guys, ini karbunya udah kepasang di mobil ya. Jadi spoiler ininya lupa nih, tadi di videoin. Sebenarnya sih udah saya lihat gitu ya. Jadi ini yang primernya itu nomor 112, yang sekundernya itu nomor 177. Sama kayak ori ya, tapi tetap ini itu karbu KW yang nggak sepresisi orinya. Saya nggak tahu itu beneran nomornya itu sama kayak ori apa enggak, ukuran lubangnya ya. Karena nomor kan ya bisa dicetak gitu, tapi ya kepresisiannya nggak tahu. Oke, udah ya. Jadi apa lagi nih? Oh, tes nyala ya, tes namanya skep sekundernya kebuka apa enggak. Kan yang di video-video itu skep sekunder kebuka ya, ramai ya. Skep sekundernya ini bisa buka, memang lebih irit gitu ya, karena tenaganya emang keluar. Nah, tapi di sini kita buktikan ini karbu apa beneran baru gitu ya, bukan karbu second. Kita coba nih, dia second dari butterfly-nya, dia itu kebuka apa enggak. Kita tes starter. Untuk hidup nggak susah sih ya, tapi tetap harus ada default settingnya dulu. Jadi memang apa namanya, nggak bisa langsung kalian pasang jamin langsung bisa gampang start, nggak ya, tetap ada settingan awalnya. Yuk kita lihat second dari butterfly-nya, dia ini kebuka apa enggak. Nah, ini tuh suaranya sih, ngabutnya nggak terlalu halus ya ngabutnya ya. Kita center. Ini yang sekunder ya. Akselerator Pamela gokil amat nih, apa gacor amat, langsung ngebus dia ya. Akselerator pam tuh yang nozzle kecil tuh, perhatiin deh, muncrat ya tuh. Kita coba RPM tingginya, fokus ke skep sekundernya ya. Nah, fokusnya dulu.
kebuka ya guys. Itu udah RPM sampai 4000-an itu nggak kebuka dia. Sekali lagi. Ya guys, jadi gitu ya review karbu baru. Walaupun dia ini assembly baru ya, apa namanya, emang brand new in the box, tapi KW, nggak seperti ori. Cap sekundernya ternyata ya emang nggak kebuka gitu. Seperti yang dijelaskan Mas Yusuf, jadi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang harus disetting. Kayak apa ya, opening touch up angel atau ya pak, bagian-bagian yang lainnya ya. Jadi kan kalau misalkan kotor apa segala macem itu kan karena ini baru, itu tereliminasi ya, emang baru dari bungkusannya gitu, masih bersih dan gak ada oli-oli juga dan gak ada debu gitu ya. Tapi ya tetap nggak terbuka gitu yang namanya karbu KW gitu ya. Oke, kalau di video-video lain kan di Blayer aja tuh RPM 3000 atau 4000 dia udah ngebuka. Nah ini nggak ngebuka ya. Jadi reviewnya sketch sekunder untuk karbu KW ini nggak terbuka gitu. Untuk harga ini saya beli di angka 1.100.000 ya. Nih penampakannya tuh, jadi nggak ada aisannya di sini, cuma ada hologram. Terus ini Toyota. Tadi sekilas sih saya udah ngebuka Venturi ya. Venturinya itu yang primer dia itu lubangnya nggak segede Venturi yang ori. Terus yang sekunder, kalau yang sekundernya sih sama gitu ya. Jadi kan dia ketika kalian buka Venturi ada yang kuningan. Nah kuningan itu ada lubang 4 biji itu ya. Nah yang ini nih, yang bawaan karbu ini nih, ini kecil gitu. Yang lubang-lubang di Venturi primernya. Untuk sekundernya sama gede dia. Tapi dia nggak serapi yang ori, pokoknya ada kurangnya lah gitu. Tapi untuk bisa dipakai, bisa digas, bisa sih untuk disetting. Nah cuma nggak tahu nanti untuk tes RPM tingginya saya belum nyoba, nanti mungkin ada di part keduanya. Oh iya, untuk default setting bagi saya ya, kalau saya ini setelan anginnya saya pakai di 2,5, 2 atau 2,5 gitu ya. Ntar pas baru nyala baru gede ini boleh deh kalian putar dulu sedikit nih, agak gede, nanti kan begitu gas mungkin agak gede. Nah udah hidup baru kalian ini turunin di 1000, enggak deh 1000, di 800 rpm untuk gasnya. Apalagi ya untuk settingan itu aja sih. Oh untuk setelan napur ya, setelan napur ini di 7 derajat deh. 7 derajat ini boleh kok, good ya. Pokoknya 5 sampai 7 derajat. Kalau bisa pakai timing light ya untuk nyeting apa namanya, timing pengapiannya itu. Selang-selang, oh iya selang-selang jangan salah. Ini kan vakum ya. Kalau misalkan yang orinya ini kan karena Delco Stacker nih. Ini yang ori biasanya di ke depan. Nah untuk yang selang belakang ini ke karbu ya, ke karbu yang bagian mana? Nih yang sini nih, dekat setelan angin. Lalu yang vakum depannya itu dia ke sini nih, sebentar. Nih langsung ke intake. Tuh situ. Nah ke situ yang vakum yang depan ya, depan itu ke intake. Lalu yang dari intake ini ke dashboard nih, dashboard. Apalagi vakum. Nah yang satu lagi ini ke sini nih, ke karbu juga tapi yang atas. Gitu aja sih untuk jalur-jalurnya juga, jalur selang. Kita tinggal nyoba tesnya yang di part keduanya. Nah jangan lupa ya cek
kondisi gas buang. Kondisi gas buang ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan asapnya pedih itu sebenarnya dari sini nih, dari setelan angin gitu ya. Kalau setelan anginnya kegedean, dia itu asapnya pedih. Kekecilan juga nggak bagus juga gitu. Jadi kalau bagi saya sih, pokoknya ketika putaran mesin rata, ini kalian kurangin deh sampai agak goyang mesinnya. Kalau bahasa orang bengkel tuh sampai agak ngeginjel. Nah itu baru deh tuh agak lumayanan, itu nggak pedih asapnya. Sebenarnya yang bagus pakai HC meter ya, cuma HC meter itu lumayan gitu alat untuk uji tes emisi. Tapi ya masalahnya cuma ada di sini, air screw ini gitu. Kalau original Kijang 7K ada di bukunya itu disebut 3,75 putaran. Ya bisa dikira-kira berarti 3,5 putaran lebihin seperapat kayak gitu. Oke guys, jadi sekian review karbu KW ya, Kijang 7K yang buatan Thailand, DGIX. Pokoknya bungkusnya itu Toyota. Terus di situ juga ada label-label Toyota ya, Toyota genuine gitu ya. Tapi tetap ini ya karbu KW. Oke, tunggu lanjutan part berikutnya. Sampai jumpa.